Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahap pertama. 3 tahun berdakwah Rasulullah secara tersembunyi. Setelah turunnya ayat Al-Quran surat Al-Mudaththir, Rasulullah mulai menjalankan misi dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kala itu kaumnya masih kering, tidak punya keyakinan selain paganisme. Mereka melakukannya tanpa dasar yang kuat, semata-mata mengikut tradisi nenek moyang. Mereka tidak punya etika selain kebanggaan dan harga diri. Mereka tidak punya solusi masalah selain pedang. Sekalipun demikian, mereka tetaplah pemimpin agama di Jazirah Arab. Mereka juga penghuni Mekah, pusat penyebaran agama dan penjamin eksistensi keyakinan itu. Semua ini menjadi alasan mengapa dakwah awal mulanya dilakukan dengan cara tersembunyi, yakni agar penduduk Mekah tidak merasa kaget dengan suatu ajaran yang tiba-tiba menggusarkan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyodorkan Islam kepada orang terdekat beliau di lingkungan keluarga dan teman. Beliau menyerukan Islam kepada orang-orang yang dikenal dan juga mengenal beliau, yang diperkirakan akan menyambut positif. Beliau mengenal objek dakwah pertama itu sebagai orang yang menyukai kebenaran dan kebaikan, sementara mereka mengenal beliau sebagai sosok yang jujur dan soleh. Ajakan ini dipenuhi oleh mereka yang tidak meragukan kemuliaan Rasulullah SAW. Mereka sangat yakin pada keagungan dan kebenaran informasi beliau. Mereka ini dalam sejarah agama Islam dikenal sebagai orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Qalbi, mantan budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq, kawan karib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua menyatakan keislamannya di awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq turun tangan dalam dakwah Islam. Abu Bakar dikenal sebagai orang lemah lembut, simpatik, luwes dalam pergaulan, berakhlak mulia, serta cukup dikenal oleh masyarakat. Para pemuka kaumnya sering mendatanginya. Mereka menyukainya karena pengetahuannya, kemampuannya berdagang, dan pergaulannya yang baik. Abu Bakar mulai mengajak orang-orang dari kabilahnya. Dipilihnya orang-orang yang percaya kepadanya, yang kenal betul dengan dirinya, dan termasuk kawan bergaulnya. Berkat dakwah Abu Bakar, masuk Islamlah Utsman bin Affan Al-Umawi, Zubair bin Awam Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, dan Talhah bin Ubaidillah At-Taimi. Mereka ini yang pertama kali menyatakan keislamannya. Bahkan mereka merupakan kelompok pertama perintis Islam. Pada tahap berikutnya, masuk Islamlah orang-orang yang lain, seperti Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dari Bani Haris bin Fihir, laki yang belakangannya dijuluki kepercayaan umat ini. Kemudian Abu Salamah bin Abdullah Al-Makhzumi beserta istrinya Ummu Salamah. Kemudian Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Kemudian Utsman bin Maz'un Al-Jumahi dan dua saudaranya yaitu Qudamah dan Abdullah. Kemudian Ubaidah bin Harith bin Muttalib bin Abdul Manaf. Kemudian Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Fatimah binti Khattab Al-Adawiyah, saudara perempuan Umar bin Khattab. Kemudian Khabbab bin Arad At-Tamimi. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib beserta istrinya yaitu Asma binti Umais. Kemudian Khalid bin Sa'id bin As Al-Umawi dan istrinya yaitu Aminah binti Khalaf. Kemudian bin Sa'id bin As, saudara Khalid. Kemudian Hatib bin Harith Al-Jumahi beserta istrinya yaitu Fatimah binti Mujalli.
Kemudian Khattab bin Haris, saudara Hatib, beserta istrinya Fakihah binti Yasar. Kemudian Ma'mar bin Haris, saudara Hatib juga. Kemudian Muttalib bin Azhar Az-Zuhri beserta istrinya yaitu Ramlah binti Abi Auf. Kemudian Nu'aim bin Abdullah An-Nuham Al-Adawi. Mereka semua adalah keturunan Quraisy dari berbagai suku dan kabilah. Adapun dari luar suku Quraisy, para pemeluk Islam pertama diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Hadzali, Mas'ud bin Rabi'ah Al-Qari, Abdullah bin Jash Al-Asadi dan saudaranya Abu Ahmad bin Jash. Kemudian Bilal bin Rabah Al-Habsyi dan Suhaib bin Sinar Ar-Rumi dan Ammar bin Yasir Al-Ansi dan ayahnya Yasir serta ibunya Sumayyah. Kemudian Amir bin Fuhairah. Sedangkan pemeluk Islam pertama kali dari kalangan perempuan selain yang telah disebutkan adalah Ummu Aiman yang punya gelar anugerah bangsa Habsyah. Kemudian Ummu Fadl, Lubabah Kubra binti Haris Al-Hilaliyah, istri Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Dan itulah kisah tentang orang yang pertama kali masuk Islam dalam dakwah pertama Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.